Om Swastiastu. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Selamat pagi dan bertemu kembali bersama Ibu Siska dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di dunia. Langsung saja pada pembahasannya. Nah, anak-anak, penting untuk diketahui lebih awal bahwa peradaban Hindu itu pertama kali berkembang di daerah asalnya yaitu Lembah Sindu, India, lalu kemudian baru berkembang ke seluruh dunia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang kebudayaan prasejarah dan sejarah agama Hindu. Baiklah, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu mengenai zaman prasejarah. Nah, zaman prasejarah ini zaman yang dikenal dengan zaman saat belum dikenalnya tulisan. Nah, zaman ini diperkirakan sudah berlangsung sejak manusia ada, yaitu kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Menurut catatan para ahli sejarah, manusia purba itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada Meganthropus palaeojaponicus, itu adalah manusia purba yang paling purba. Kemudian yang kedua ada Homo erectus atau Pithecanthropus, itu adalah manusia purba yang sudah dapat berjalan dengan tegak. Nah, kemudian selanjutnya ada Homo sapiens, yaitu manusia purba yang sudah mirip dengan manusia yang sekarang. Menurut catatan para ahli sejarah, manusia purba itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada Meganthropus palaeojaponicus, itu adalah manusia purba yang paling purba. Kemudian yang kedua ada Homo erectus atau Pithecanthropus, itu adalah manusia purba yang sudah dapat berjalan dengan tegak. Nah, kemudian selanjutnya ada Homo sapiens, yaitu manusia purba yang sudah mirip dengan manusia yang sekarang. Nah, kemudian ada pembagian zaman prasejarah. Pembagian zaman prasejarah ini berdasarkan perkembangan kebudayaannya. Nah, ini dibagi menjadi 5 zaman, yaitu yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Kemudian yang kedua zaman batu madya yaitu Mesolitikum. Yang ketiga zaman batu baru yaitu Neolitikum, dan keempat zaman logam. Kemudian yang kelima zaman batu besar yaitu Megalitikum. Baiklah, kita mulai pembahasannya satu persatu, mulai dari zaman Paleolitikum. Nah, di zaman Paleolitikum ini manusia purba di zaman ini masih mendapatkan makanan dengan cara berburu atau masih sistemnya food gathering. Artinya dengan sistem food gathering ini sehingga kehidupannya masih berpindah-pindah atau nomaden. Akan tetapi di zaman ini sudah mengenal yang namanya penguburan. Nah, di zaman Paleolitikum ini sudah berlangsung kurang lebih sejak 2 juta tahun sampai dengan 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, perkakas yang digunakan pada zaman ini yaitu adalah kapak batu dan alat serta. Yang kedua yaitu zaman Mesolitikum. Di kehidupan zaman Mesolitikum ini manusia purbanya sudah mengenal yang namanya berburu atau menangkap ikan, sehingga sebagian hidupnya sudah menetap di gua atau di tepi pantai. Kemudian di zaman Mesolitikum ini manusia purba sudah mengenal sistem bercocok tanam yang sederhana. Zaman Mesolitikum ini sudah berlangsung dari 10.000 tahun sampai 4.000 tahun sebelum Masehi.
Perkakas yang digunakan pada zaman ini adalah kapak pendek, kemudian mata panah, dan alat tulang. Yang ketiga yaitu zaman Neolitikum. Nah, di zaman Neolitikum ini manusia purba sudah bisa hidup secara menetap. Mereka sudah mengenal sistem bercocok tanam dan beternak atau food producer. Nah, di zaman Neolitikum ini perkiraannya sudah berlangsung sekitar 4000 tahun sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Di zaman ini juga manusia purba sudah percaya dengan roh nenek moyang. Keempat yaitu zaman logam. Nah, di zaman logam ini sudah berlangsung sekitar 2000 sebelum Masehi sampai dengan abad keempat Masehi. Nah, di zaman logam ini semua perkakas atau alat-alat sehari-hari sudah terbuat dari logam. Zaman logam ini juga manusia purba sudah hidup secara berkelompok atau berkumpul di satu kampung atau pedesaan yang membentuk suatu kelompok. Kemudian dari kelompok ini terbentuklah golongan-golongan dalam masyarakat. Nah, yang kelima yaitu zaman Megalitikum. Nah, di zaman Megalitikum ini manusia purba sudah percaya dengan roh nenek moyangnya, kemudian juga sudah mengenal yang namanya sistem pembagian kerja, sehingga telah ada pemimpin atau kepala suku di daerahnya. Selanjutnya, zaman Megalitikum ini juga sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Kemudian juga sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam, dan juga sudah ada norma-norma yang mengatur bagaimana bermasyarakat dan juga bagaimana menjalankan kehidupan berinteraksi dengan sesama. Baiklah, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk peninggalan Megalitikum. Nah, yang pertama ada menhir. Menhir ini bentuknya lonjong ke atas. Nah, ini digunakan oleh manusia di zaman Megalitikum sebagai penghormatan terhadap roh nenek moyang. Kemudian yang peninggalan yang kedua yaitu dolmen. Nah, dolmen ini bentuknya kayak tempat duduk seperti di gambar ini ya. Jadi kegunaannya adalah untuk sebagai tempat meletakkan sesajen untuk menghormati roh nenek moyang. Berikutnya yaitu sarkofagus. Nah, sarkofagus ini terbuat dari batu, bentuknya kayak peti jenazah, ada tutupnya. Ini juga merupakan peninggalan pada zaman Megalitikum, digunakan untuk meletakkan jenazah dari nenek moyang. Kemudian yang berikutnya ada peninggalan pundan berundak. Jadi pundan berundak ini bentuknya seperti disusun kayak tangga dan terbuat dari batu juga. Gunanya yaitu untuk sebagai tempat pemujaan untuk menghormati roh nenek moyang. Dan yang terakhir yaitu ada peninggalan yang berbentuk arca. Ini juga terbuat dari batu. Nah, ini digunakan sebagai simbol dari penghormatan terhadap roh nenek moyang. Demikian tadi penjelasan mengenai kebudayaan prasejarah. Untuk penjelasan tentang sejarah agama Hindu akan dilanjutkan pada video berikutnya. Untuk pertemuan kali ini di video ini cukup sekian, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya biar lebih semangat lagi untuk buat video selanjutnya. Dan akhir kata yang haturkan para Santi, Om Santi 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 Om.